Di sini kami mewawancarai Ibu tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang pertama itu bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau menurut saya pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting apalagi bagi kita warga masyarakat Indonesia ya, warga negara Indonesia, karena bahasa Indonesia kan merupakan bahasa kesatuan kita. Nah, dengan bahasa Indonesia juga kita dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien gitu. Karena merupakan bahasa kesatuan negara Indonesia, di dalam kehidupan sehari-hari juga kita menggunakan bahasa Indonesia, kecuali di lingkungan keluarga mungkin menggunakan bahasa daerah, tetapi kan bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia. Nah, menurut saya pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting gitu dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, apalagi untuk mungkin di suatu acara formal atau apa kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, dengan zaman sekarang juga, zaman milenial ini gitu kan, banyak anak-anak yang mungkin penggunaan bahasa Indonesia itu sudah agak kurang, lebih kayak menggunakan bahasa-bahasa zaman sekarang gitu. Nah, makanya pentingnya bahasa Indonesia itu ya sangat penting gitu, agar bahasa kita pun tidak punah, tidak bergeser gitu kan. Yang kedua, apa tujuan utamanya ingin Ibu capai dalam mengajar bahasa Indonesia? Nah, kalau tujuan utama yang ingin saya inikan, yang pertama yang pastinya tetap melestarikan bahasa Indonesia. Nah, itu karena seperti yang saya katakan tadi ya, dengan perubahan zaman bahasa Indonesia sudah mulai tergeser, bahkan anak-anak pun ketika belajar bahasa Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia itu sudah mulai goyah, istilahnya tidak begitu excited untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa Indonesia, sekarang kan bahasa Inggris juga lagi diini-iniin gitu kan. Setiap mungkin ada pekerjaan harus bisa pasti bahasa Inggris gitu kan, padahal kita bekerja di Indonesia gitu. Nah, terus dari bahasa Indonesia ini kan kita bisa menguasai seperti menyimak, membaca, mendengar, menulis. Nah, itu pentingnya belajar bahasa Indonesia. 4 kebahasaan ini tadi, item ini nih, kayak menulis, kita harus bisa juga kan. Menulis itu kita dapatkan dari mana? Dari belajar bahasa Indonesia. Membaca dari mana? Dari bahasa Indonesia. Terus mendengarkan dari bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah menyimak. Nah, itu kenapa pembelajaran bahasa Indonesia itu penting. Ketiga, metode apa yang biasanya Ibu gunakan dalam mengajar bahasa Indonesia? Kalau metode saya biasanya ada diskusi, terus itu kerja kelompok ya mereka ya, terus itu saya ada lagi pasti ceramah itu masih tetap ada gitu kan, walaupun tidak sesering dulu pada kurikulum KTSP dulu, kurikulum K13 kita sering metode ceramah di depan kelas gitu kan. Nah, dengan perkembangannya zaman, kalau kita menggunakan metode ceramah pun di kelas, anak sudah mulai bosan. Nah, jadi ada beberapa metode yang memang saya inginkan. Yang paling sering itu adalah diskusi, kerja kelompok. Nah, kenapa saya sering menggunakan diskusi dan kerja kelompok? Karena dengan seperti itu dapat meningkatkan anak berbicara di depan, terus tuh menyampaikan pendapat. Nah, dengan kerja kelompok kan mereka pasti menyampaikan pendapatnya, bersuara, menganukan pendapatnya, terus tuh mencari jalan keluarnya bagaimana. Nah, berdiskusi, terus tuh presentasi di depan kelas, melatih mereka untuk berbicara. Itu beberapa metode yang sering saya gunakan. Bagaimana Ibu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi bahasa Indonesia? Kalau strategi pembelajaran ada beberapa. Saya memilih strategi pembelajaran. Salah satunya yaitu saya sering juga melakukan pendekatan kepada anak. Nah, anak ini kan berbeda-beda karakteristiknya. Nah, strategi saya bagaimana sih bisa menumbuhkan minat anak dalam belajar bahasa Indonesia. Pertama, mungkin saya melakukan pendekatan, kemudian wawancara
per anak biasanya pada awal semester tuh sebelum saya masuk kan perkenalan dulu lah sama anak-anak kan. Jadi saya mungkin wawancara atau mereka menuliskan pendapat mereka tentang pelajaran bahasa Indonesia sendiri ya. Kemudian ya berdiskusi dengan mereka bagaimana. Nah yang paling penting adalah melakukan pendekatan saya kepada mereka gaya belajarnya seperti apa sih. Nah mereka maunya belajarnya seperti apa gitu, karena di dalam kelas memang ada beberapa tipe anak, ada audio visual, ada anak yang kinestetik, suka bergerak apa segala macam. Nah jadi pada saat kita akan memulai pembelajaran yaitu di awal semester, nah kan pergantian semester nih ya, kita harus banyak-banyak berdiskusi, pendekatan kepada anak gitu kan, sharing, bertukar pikiran ini seperti apa. Dan kita juga harus bisa kayak berinteraksi sama mereka sambil mengamati nih, oh anak ini seperti apa sih, ini anak ini seperti apa, ini seperti apa. Karena kalau kita mau seandainya anak di kelas ini dominan kinestetik tapi kita monoton di satu metode, nggak akan bisa nih ke anak yang kinestetik. Nah seandainya anak audio visual suka melihat, suka apa gitu kan, kita ambil pakai yang visual saja, anak nggak akan bisa juga. Jadi harus kita selingin bagaimana cara mereka belajar bagaimana. Dari mana saja sumber materi ajar bahasa Indonesia yang Ibu? Kalau sumber materi ada dari buku yang pertama. Kelas ini dominan kinestetik, tapi kita monoton di satu metode, nggak akan bisa nih ke anak yang kinestetik. Nah seandainya anak audio visual suka melihat, suka apa gitu kan, kita ambil pakai yang visual saja, anak nggak akan bisa juga. Jadi harus kita selingin bagaimana cara mereka belajar bagaimana. Dari mana saja sumber materi ajar bahasa Indonesia yang Ibu? Kalau sumber materi ada dari buku yang pertama, karena kebetulan kita juga ada buku di sini. Kemudian LKS juga ada beberapa menggunakan LKS. Terus materi online, saya gunakan juga ada materi online. Kemudian dari internet ini juga pasti, karena kan kalau dari buku terbatas ini aku. Nah, saya seringnya minta anak untuk coba anak cari contoh yang lain di internet. Makanya penggunaan gadget itu sebenarnya plus minus gitu kan, bisa menjadi plus asalkan kita bisa mengaturnya gitu. Akan menjadi minus ketika kita tidak bisa mengkondisikannya gitu. Jadi saya meminta anak menggunakan handphone itu ketika saat dibutuhkan aja. Nah ketika sudah selesai simpan kembali. Nah jadi ya memang ada beberapa cara untuk saya mendapatkan materi gitu, nggak hanya dari buku, dari internet pun bisa. Apakah Ibu memodifikasi teks ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa? Bisa diceritakan contohnya? Kalau memodifikasi saya belum pernah memodifikasi gitu kan, cuma saya ngambil contoh-contoh aja dari internet gitu kan, karena masih nggak berani juga untuk memodifikasi, takutnya nanti menyalahi atau apa gitu kan. Jadi saya belum pernah memodifikasi, saya hanya ambil contoh-contoh dari internet, cuma nggak satu dua ya banyak gitu. Kadang seperti saya memberi latihan kepada anak gitu kan, kalau melalui LKPD saya pasti membedakan setiap teks ini, teks satu untuk kelompok yang mana. Jadi masing-masing kelompok itu memiliki teks yang berbeda gitu. Kalau untuk yang memodifikasi saya belum pernah. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengajar bahasa Indonesia kepada siswa? Kalau tantangannya sih yaitu tadi minat mereka terhadap bahasa Indonesia. Kalau bisa dikatakan bahasa Indonesia itu kan cukup membosankan ya ketika belajar bahasa Indonesia gitu kan. Apalagi kalau anak sudah disuruh menulis, mengarang gitu kan. Nah makanya seperti sekarang ini minat anak dalam membaca, menulis itu memang kurang gitu. Makanya literasi mereka itu sangat kurang gitu. Itu sih tantangan terbesar saya. Jadi ketika saya masuk kelas pun kalau udah dapat jam terakhir
tuh anak udah ngantuk, udah apa, apalagi kalau kita menggunakan metode mungkin ceramah istilahnya, itu pasti anak sudah ngantuk kali. Nah seringkali pun saya membawa mereka belajar itu sambil bercerita aja gitu kan. Kadang bertukar pendapat, udah jam-jam terakhir udah rawan itu mungkin sambil main game apa segala macam gitu aja, untuk membangun lagi semangat mereka gitu kan. Karena kita juga tidak bisa memaksakan, kalau dipaksa anak itu makin memberontak. Ada beberapa tipe anak yang seperti itu, semakin kita paksa semakin dia memberontak dan tidak suka. Jadi ya makanya kita harus melakukan pendekatan di awal lagi, pendekatan terhadap anak gitu. Tapi anak juga harus tahu aturannya bagaimana gitu, nggak seenaknya gitu kan. Makanya saya bilang sama mereka, kalau mau santai ayo, tetapi sesuai dengan aturan nih, nggak bisa santai asal-asalan. Saya bilang kalau mau serius ayo serius, jadi kalian maunya seperti apa, kita santai ya tapi jangan terlalu serius, tapi kita sesuai dengan aturan. Oke, santai. Nanti kalau seandainya anak udah mulai bosan kita melakukan pelajaran ya ice breaking apa segala macam gitu. Bagaimana Ibu menilai keterampilan membaca, menulis, berbicara, menyimak siswa dalam bahasa Indonesia? Kalau menilai seperti menulis ya, kalau menulis saya biasanya ada meminta mereka membuat suatu karangan. Nah apalagi nih ada materi tentang biografi. Nah materi biografi saya meminta mereka menuliskan biografi seorang tokoh yang mereka minati atau gemari. Nah saya tidak jauh-jauh sih, dari hal kecil saya menyuruh mereka melihat mencari tokoh guru aja dari lingkungan sekolah dulu ya. Saya suruh mereka, menurut favorit kamu siapa yang kamu sukain, silahkan buat biografinya. Nah seperti itu saya minta. Terus kalau membaca seperti ada puisi atau apa, baca puisi, mereka cerpen, nah seperti itu. Terus kalau menyimak, mendengar sebuah berita, mereka membuat resensi ada juga. Nah ada beberapa penilaian. Menurut Ibu, apakah metode evaluasi saat ini sudah efektif? Apa yang perlu diperbaiki? Kalau untuk evaluasi sudah cukup efektif ya, dengan adanya penilaian sumatif segala macam. Saya rasa sudah cukup baik. Kalaupun ada perbaikan ya paling tidak yang begitu gimana perbaikannya. Nah, tapi kalau menurut saya sudah cukup efektif sih ada penilaian. Apalagi bahasa Indonesia cukup banyak ya penilaiannya ya, ada membaca, menulis, menyimak, mendengar, segala macam gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Semoga dapat membantu juga, walaupun ya kita berdiskusi kecil gitu kan. Sama-sama.